Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahi. Sadaqallah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini anjur ilaik qala lan tarani walakin anjur ila jabal fa in istaqara makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka wa khara Musa sa'ika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Sadaqallahu al-azim. Yang artinya dan ketika itu tatkala Nabi Musa datang untuk bermunajat dengan Allah pada waktu yang telah ditentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Kemudian berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Jadi Nabi Musa ini hendak meyakinkan diri supaya bujur-bujur yakin hendak melihat Tuhan. Nah, daripada kisah ya. Nah, jadi agar aku dapat melihat engkau, kata Nabi Musa. Lalu Tuhan berfirman, hai Musa, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihat aku, tetapi berarti kawa, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur remuk berkeping-keping. Maka jatuh pingsanlah Musa tak sadarkan diri. Kembali dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama yang beriman, kata Musa. Jadi ini kisah hendak meyakinkan diri, ujar Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, nampakkan diri engkau. Namun jar Tuhan, wahai Musa, engkau tidak dapat melihat aku, tapi bisa melihat aku. Lihatlah gunung dan bukit itu, bilanya berjalan kamu tidak bisa melihat aku, tetapi bilanya gunung dan bukit itu bergerak, maka kau melihat aku. Nah, berarti jakanya ibaratnya itu bahasa mantik, gunung dan bukit itu adalah batang tubuh. Coba bayangkan kalau kita mencari Allah Ta'ala berkeliling-keliling ke ujung dunia, terus berputar-putar, kan kada terdapat, karena berjalan terus gunung dan bukit. Tetapi kalaunya gunung dan bukit itu bagana, nah disitulah nampaknya aku. Nah, jadi setelah artinya Tuhan tampak kepada gunung, nah, kan gunung itu dan bukit batang tubuh. Jadi bilanya Tuhan tampak kepada gunung dan bukit, hancurlah bukit dan gunung itu. Maksudnya hancurkan, panakan diri kita. Batang mentah lawan Nabi Musa, itu maknanya, itu kan ilmu mantik. Nah, jadi di situ setelah Nabi Musa melihat Allah, pingsan tak sadarkan diri. Bukan Nabi Musa melihat Tuhan lalu Tuhan bercungkung lalu melihat Nabi Musa dan Tuhan pingsan Nabi Musa, tidak. Amun Nabi Musa itu melihat Allah, sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Allah Ta'ala tidak ada seumpamanya. Mun Nabi Musa tuh melihat Allah Ta'ala kayak ini berarti berbentuk. Sedangkan itu laisa. Jadi pemahamannya, nah, jadi pemahamannya Nabi Musa melihat Allah. Bukan Nabi Musa melihat Allah, tidak. Tetapi jawabannya Nabi Musa titik yang melihat tuh hakikatnya Allah. Nah, setelah Nabi Musa melihat Allah, pingsan. Bukan Nabi Musa siup pingsan, gak ada. Pingsan tak sadarkan diri itu artinya tidak ada lagi diri Nabi Musa. Yang ada hanya la maujuda bihaqi ilallah. Tidak ada yang sebenarnya maujud, hanya wujud Allah. Wujud Allah nampak kepada Nabi Musa. Nabi Musa fana. Diri Nabi Musa tiada. Diri Nabi Musa tidak ada. Yang ada hanya kenampakan Allah. Itu yang namanya Nabi Musa pingsan tak sadarkan diri. Jadi ada orang berpedoman. Kalau kau kita jangan mencari Tuhan. Nabi Musa aja pingsannya. Karena kayak itu pemahamannya kayak ini. Nabi Musa setelah melihat Allah pingsan tak sadarkan diri. Nabi Musanya pingsan tidak ada diri Nabi Musa. Yang ada hanya Allah kayak itu. Karena di dalam sifat tauhid, sifat satu wujud artinya ada untuk Allah. Mustahil kada ada, pasti ada lawannya kita kada ada. Berarti Nabi Musa tidak ada, kita tidak ada. Itu yang namanya pingsan. Pingsan itu artinya menafikan, meniadakan diri. Bukan artinya siup, tidak. Nah, jadi di situ Nabi Musa melihat Allah di pohon zaitun. Nah, pohon zaitun itu adalah diri, yaitu roh. Nah, jadi Nabi Musa melihat Allah Ta'ala di pohon zaitun. Pohon zaitun itu roh. Nah, di roh itulah kenyataan Allah. Lalu memancarkan api. Iya, nang rupa hidup. Memancarkan api itu berarti darah. Nah, memancarkan, coba mengkadang memancar api ke darah kan hidup. Nah, lalu kemudian di situ Nabi Musa melihat Allah di gunung Tursin. Gunung itu maksudnya, amun gunung umpamanya anggaplah umpamanya di sana gunung, berarti bertempat. Nah, jadi yang namanya gunung itu pada hakikatnya kejahiran hidung. Nih, gunung. Jadi di kejahiran hidung inilah kalamullah, bahwa di napas itu adalah puji Allah sendiri. Bunyinya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Berarti gunung ada kada? Nah, kenapa jadi gunung Tursin? Tur itu puncak, Sin itu Muhammad. Jadi kedudukan ilmu itu kayak apapun, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, kedudukannya setinggi-tingginya ya di Muhammad. Iya, nang melaksanakan hukum syariat. Nya ada yang tasawuf, para sembahyang, para puasa. Nah, itu kada Tursin ngernya. Makanya gunung Tursin, puncak Tursin, puncak itu kan paling tinggi ilmu ma'rifat. Jadi duduknya di Muhammad. Nah, memakai hukum syariat tinggi tak? Ya banyak orang kalau hukum syariat tinggi ya belum. Nah, jadi di situ. Nah, lalu kemudian di situ lagi ujar Allah Ta'ala. Wahai Musa, apabila ikam hendak melihat aku, pacul lepas kedua sandal terumpah ikam. Pacul kedua sandal terumpah ikam, baru ikam melihat aku. Apa itu kedua sandal terumpah? Kedua sandal terumpah itu adalah, nah, yang pertama jasmani, yang kedua adalah hati. Coba satu yang pacul, jasmani pacul, lepas ada hati kan? Pacul lagi hati dilepas, ada roh. Di roh itu siapa? Nah, di situ bertemuan. Amun kita kadang memacul, kadang melepas daripada jasmani dan hati, kadang bertemu dengan roh. Roh ini pada hakikatnya siapa? Ya memang sifat Allah, ya memang kenyataan Allah, ya memang nyatanya Allah. Bertemuan lawan Allah. Makanya wahai Musa, bilanya kamu ingin melihat aku, pacul kedua sandal terumpah ikam. Dikira sandal terumpah apa? Menurang kada belajar di memantik kada hawa.
Kan kedua sandal terumpah itu yaitu jasmani dan hati. Kan di dalam rasa jasmani ada hati, di dalam hati ada roh. Bila bertemu lawan roh, bertemu Tuhan Allah Ta'ala. Di situ kedudukan yang mahayat, yang maha hidup. Nah, makanya ini nang berlian mutiara roh ini di dalam burdah. Ka'anna malulu ul maknunu bisada bimmi madinai mantikim min huwa mubtasami. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam karang, yang ditampak, yang ditambang dengan dua barang yang berharga. Apabila hendak menemukan berlian mutiara, pecah dulu kedua karangnya. Nah, apa karangnya? Nih, jasmani satu, hati satu. Pecahkan, pacul sama tadi. Bertamulan mutiara, ya roh itu mutiara lah. Coba orang berusaha mulai mengkada roh. Nah, jadi yang namanya mutiara berlian hidup itu roh. Nah, itu lagi dalam syair Buddha Muhammad Bushir itu orang tasawuf. Ka'anna malulu maknono pesada bimmi madinai mantikim min huwa mubtasami. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam karang yang ditambang dengan dua barang yang berharga. Barang berharga jasmani dan hati. Pacul jasmani, pacul hati. Bertemu dengan roh itu berlian mutiara hidup. Nah, di sini jadi di sini Nabi Musa mengisahkan kepada umatnya. Namun kayak itu kayak baba kisah. Jadi jar Nabi Musa, aku mencari Allah Ta'ala kayak ini. Jadi ujar Tuhan, ikam Nabi Musa, karena kau melihat aku. Tapi kau ikam melihat aku, lihati gunung dan bukit. Apabila gunung dan bukit itu bagana, kau ikam melihat aku. Bilanya gunung dan bukit itu kada bagana, berjalan terus, kata kau melihat. Coba kita mencari Tuhan, nah, kuleleng sampai berapa puluh tahun. Kada terdapat. Lalu gunung dan bukit itu bagana, diam. Tapakur, pikirkan ada kada diri kita, kada ada, nggak ada kada diri Allah, ada. Nah di situ orang kadang-kadang memaham, kada paham. Kan Nabi Musa imba melihat Allah Ta'ala pingsan tak sadarkan diri, dikira orang dahulu kalau imba melihat Tuhan pingsannya siap. Itu kata mantik itu maksudnya pingsan tak sadarkan diri. Nabi Musa tidak lagi berisi diri. Yang ada siapa? La maujuda bihaqillah. Nabi Musa tahu Allah Ta'ala nampak berdiri, tahu aja. Cuma daripada mengisahkan. Mun kada itu kada ada kisah. Kada tahu orang Tuhan di mana. Nah itu. Nah jadi di situ melepas akuan. Jadi melepas kedua sandal terumpah ini tadi. Nah, banyak orang gitu apa itu kedua sandal terumpah. Kan di situ ada ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, wahai Musa, ikan bilangnya anak melihat aku. Kada kau kada memacil kedua sandal terumpah, pacul kedua sandal terumpah. Mun kada tahu ya apa itu sandal terumpah, kan kada tahu, bingung. Dikiranya sandal kalung mah, padahal kada. Kan kedua sandal terumpah itu jasmani dan hati. Nah makanya di situ tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi secara ruhi, tujibul ruhi suruh nuru, tujibul nuru suruh ana ila ana. Hancurkan jasmani, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan roh. Hancurkan roh, jadikan Nur Muhammad. Nah, disitulah rahasia jad Allah Ta'ala. Maksud hancurkan itu dibuka. Buka jasmani, hilangkan berbicara masalah jasmani. Rasa awak nang bergerak, batasan berjalan. Hilangkan hati nang bergerak. Hilangkan hati nang berkehendak roh. Hilangkan roh nang berkehendak Nur. Siapa Nur Muhammad? Jad wajibal wujud Allah. Allah Akbar. Nah, jadi simpunnya di awak seluruh tubuh, di kelakuan. Jakanya ini kededanan. Kayak apa anak menampakkan si jasma rohani, kayak apa anak menampakkan Nur Muhammad, kayak apa anak menampakkan Rabbani. Nah, ini perjalanan ilmu marifat. Perjalanan ilmu marifat ini artinya mesranya nampak nih tadi. Syariat batang tubuh, tarikat rohani, hakikat nurani, marifat Rabbani. Pasca syariat, tarikat, hakim marifat. Karunggung nyiur santan minyak. Jasmani rohnya nur jat. Mau lo berpisah? Dua aja lagi, dua. Nah, syariat lawan hakikat, dua. Jasmani dan rohani. Jasmani, rohani. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dua alat. Nah, Allah ruhun, Muhammadun jasadun. Nah, iya. Jadi di bawahnya
Allah rohnya, Muhammad jasadnya Allah rohnya. Mun rohnya Allah Ta'ala, jasad itu Muhammad. Pikirakan maulah cacing memakan, maulah Ijrail mencabut. Nah itu kalau orang hakikat. Kalau orang sehat bujar aja dicabut tuh, bujar aja nyamar memiliki roh. Coba menurut Allah Ta'ala Ijrail suruh Allah Ta'ala. Menurut Allah ya Pak, makanya Roh Kudus ujar. Ujar orang Kristen Roh Kudus, Roh Suci. Siapa itu? Nah, tidak lain, tidak bukan Allah. Nah jadi di sini Nabi Musa ini tadilah kisahnya. Nah jadi Nabi Musa melihat Tuhan di pohon zaitun. Pohon zaitun jadi ya roh. Nah sama. Lalu memancarkan api. Nah di pohon zaitun tadi roh itu memancarkan api karena ada rupa hidup, yaitu ada darah. Api itu darah. Nah lalu kemudian Nabi Musa melihat Allah di Gunung Torsen. Dikira orang di gunung di sana. Padahal gunung ini kejahiran hidung. Pas kala ada kala bunyinya. Dan siapa itu? Nah, jadi disitulah bahwa di napas itulah puji Allah sendiri. Lalu kalam. Lalu tak muntung. Padahal nang bakalam itu sebenarnya bukan muntung, ini nang bakalam nah. Lalu Allahu Akbar. Kalam siapa ya? Ini kalam nang ini nah. Nah, kalam Allah kala kesininya. Nang balimbay ini kan limbay siapa? Limbay nang ini nah. Nang berjalan batis ini jalan siapa? Nah, ini yang dinamakan rahasia Allah. Bukan sembarang napas, tapi itu nafsi diri. Udara, wujud zat rahasia Allah. Nah ini udara lah. Udara ini berarti angin kehidupan. Udara wujud zat rahasia Allah. Nah maksud rahasia Allah Ta'ala beri diam. Kada boleh kan padahal ini Allah Ta'ala kada boleh rahasia. Tapi rahasia ada dua. Ada yang boleh disampaikan dan yang tidak boleh disampaikan. Sampaikan dulu supaya tahu. Inilah ujar ulun. Nah bukan jasmani ada hati, bukan hati ada roh, bukan roh ada diri Allah Ta'ala. Sampaikan Allah Ta'ala nampak di sini nah. Berarti rahasia yang boleh diperlihatkan. Nang kada boleh diperlihatkan, pakai masing-masing. Ya. Jadi empat ini yakin dan yakini al istiqamatu khairun min alfi karamatin. Orang istiqamah. Alhamdulillah dari seribu karamat. Ya istiqamah ada. Jasmaninya, rohaninya, nurnya, zat Allah Ta'ala kada berpisah. Syariat, tarikat, haid, marifat. Makanya kalau orang yang salat ini wajib 4. Amun syariat aja awak kadada roh kawalah. Amun kadada nur kawalah. Amun kadada Tuhan Rabbani adalah kawal. Nah, berarti di sini perjalanan kita. Jadi intinya Nabi Musa melihat Allah, bukan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala bacungkong berbentuk, tidak. Karena laisa kami syai'in wa wasamil basir. Karena kalau diumpamakan Allah Ta'ala. Nah, lalu Nabi Musa titik nyaman benar memang melihat tuh Allah. Setelah Nabi Musa melihat Allah Ta'ala, pingsan tak sadarkan diri. Maksud pingsan itu kan artinya rabah Nabi Musa kisahnya nih. Kada ada lagi biji diri. Diri siapa nada? La maujuda bihaqi ilallah. Nah kan sesuai ilmu akal. Di gunung membahari kita menyangka Nabi Musa di gunung sana. Biarlah mun Tuhan bagada di gunung sana matian pian. Nah gunung kajahiran hidung. Nah, jadi di jahiran di hidung ini, di gunung ini, disitulah tersimpan rahasia Allah. Makanya rahasia. Kada boleh diperlihatkan orang yang tahu ini Allah Ta'ala, kada boleh. Rahasia. Jadi kalau namanya rahasia, pasti disampaikan supaya orang tahu. Rahasia kan aja. Bahwa ini ada duit 10 juta. Nah, setelah tahu, itu rahasia yang boleh diperlihatkan. Nah kada boleh diperlihatkan, pakai lanjakan. Nah di situ, nah jadi di sini, oh dasar bujur. Kan pohon zaitun, ya pohon zaitun itu yaitu roh, yaitu diri ya roh zaitun. Makanya sebenarnya diri itu adalah roh. Nah masuk ke awak lalu bangaran nyawa. Padahal siapa itu ya nur, ya roh, ya nur, ya zat, ya rabbani sama. Cumanya letaknya aja.
letaknya aja berpindah-pindah lah. Asalnya kan Rabbani, lalu turun menjadi nurani, turun menjadi rohani, lalu berbentuk awak jasmani. Asalnya anakan, imbah itu salusukan, imbah itu jadi kelacingan, imbah itu jadi haruan. Nah, jadi mun haruan ini, nah timbul jatuh kurang lah. Coba panakan haruan ini kembalikan ke bisi diri kembali kepada kelacingan. Kelacingan ke bisi diri kembalikan kepada salusukan. Iwak salusukan kembalikan kepada anakan. Anakan kembalikan kepada titik. Nah, iwak itu daripada titik, kita dari titik. Sahabatnya daripada titik. Makanya dia ngarani orang marifat titik ba, bikana, makana, biakunu, mayakunu, kun payakun. Artinya dengan aku ada aja Tuhan. Apa saja dengan apa aja itu adanya dengan aku karena kun. Nah, sabaratan nah ada yang kada titik bertahan. Titik ke ayam titik bertahan. Nah, makanya di ngaran titik ba. Karena Al-Qur'an pertama kan alif ba tenah. Jakanya artinya tak pemulaan titik tak. Jadi di ngarani titik ba. Nah, pada itu bikana makana biakun mayakun kun bayakun, artinya dengan ini, dengan titik ada apa saja nah. Pian mana huruf apa pasti titik berulang. Tulis sampai huruf alif ba titik. Nah, hanya alif titik, hanya ba titik, hanya tak. Jadi kembalikan siapa titik ini tadi? Titik Nur Muhammad. Ke atas lagi titik Jatul Bukti. Itulah rahasia Allah Ta'ala. Ngaran ya. Padahal ya ini lah. Nah jadi memancar titik ini tadi nah titik pas ini nah. Sama manusia dari titik A, Abah setitik, Muhammad setitik. Jadi nah jadi Al-Quran enggak. Nah jadi di situ pemahamannya. Jadi artinya jadi Al-Qurannya sebiji. Nah ini ngarannya tarapoh karena panas tak luntur karena hujan. Al-Quran ada dua. Al-Quran yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersirat di sini, yang tertulis. Nah, jadi di sini ada hakikat, ada syariat. Jadi Nabi Musa tadi melihat Allah Ta'ala di pohon zaitun, itu diri, itu roh. Dan juga memancarkan api, rupa hidup, darah. Dan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala di Gunung Tursen. Gunung itu kejahiran hidung. Tur itu puncak Sin Muhammad. Jadi intinya biar kayak apa aja ilmu tingginya, kedudukan tuh di Sin itu makanya Yasin ya Muhammad. Nah jadi bilanya Sin itu kedudukannya Muhammad. Jadi Muhammad inilah artinya yang sifatnya kenyataan tanah sempurna. Jadi setinggi-tingginya ilmu kedudukannya di Muhammad. Ya namanya melaksanakan hukum syariat, salat. Sebenarnya kita salat aja. Rukun Islam 5 lah. Pertama syahadatnya kita ini pangan kita kajian syahadat nah selesai sudah nomor 1. Salat aja. Salat ini pun kajian 24 jam dan ujaklah. Nah, puasa aja setahun sekali. Kau aja kada dulu nah. Nah, kaina kau aja kan belum Ramadan. Zakat bagi sampai nisabnya, menggar sampai kalau berdagangnya kadang-kadang. Haji bagi yang mampu. Nah, jadi kesempurnaan ilmu itu di salat. Makanya di situ tuh salatnya hasilnya bagus. Syahadat ada di salat, puasa ada di salat, zakat ada di salat, haji ada di salat. Kayak Pak, kan dalam salat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah ada kalau puasa kalau kita adalah orang sembahyang makan minum. Nah, zakat itu artinya mengeluarkan apa yang pian miliki. Zakat baras zakat bani umpama zakat duit yang sama. Jadi berzakat nih. Makanya kita mengangkat tangan ini melepas akhwan ini menjulung lawan Allah. Itu nangan zakat nih menyerahkan apa yang kita miliki. Nah ya nang wa tawakkaltu ala hayyil la yamut. Serahkan dirimu kepada Allah yang hidup, serahkan. Jadi diri kita kada lagi. Nah, lalu pulang artinya haji. Baitullah qalbul mukminin. Hati orang mukmin adalah baitullah. Karena kiblat orang syariat bujur aja awak menghadap baitullah. Kalau kiblat orang hakikat, hati menghadap Allah. Ada kada di hati pian Allah. Nah, zahirul rabbi wal batinu abdi.
jahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Jadi itulah kiblat orang ma'rifat. Hati hadir Allah Ta'ala, bilanya jasadnya aja menghadap itulah, tapi hatinya kada hadir dengan Allah Ta'ala. Ya nang syaratnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang salat karena tidak tahu siapa yang salat. Amun kita yang salat kada sesuai karena kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang benar itu ada aqimis salati li dzikri. Diri yang salat, diri siapa? Diri ruhani, itulah diri Muhammad. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.